Baiklah, perkenalkan nama saya Ripka Sihombing, mahasiswi vokasional informatika 4B, dengan mata kuliah Sistem Operasi. Saya akan memulai menjelaskannya. Pengertian sistem operasi. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani yaitu sistema, di mana sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem juga adalah kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda, yang saling memiliki hubungan, saling bekerja sama, dan saling mempengaruhi satu sama lain, serta memiliki keterikatan pada rencana atau plan yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau yang biasa disingkat dengan OS adalah sistem software yang melakukan kontrol manajemen perangkat keras dan fungsi dasar sistem di dalam komputer. Operation System juga bekerja untuk menjalankan perangkat lunak, seperti aplikasi atau program yang terinstal di dalamnya. Melalui sistem operasi, sebuah komputer bisa dijalankan oleh manusia. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Komponen manajemen utama pada sistem operasi. 1. Manajemen proses. Manajemen proses merupakan proses yang dilakukan atau yang sedang berjalan, misal membuka aplikasi Microsoft Word, Adobe Premiere, dan lain-lain. Dan pada saat dilakukan, maka prosesor mengerjakan dalam waktu bersamaan. Tapi kenapa tidak terjadi tabrakan data pada dilakukan secara bersamaan? Karena di sini sistem operasi bekerja di mana sebagai pengolah kerja prosesor, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya tabrakan data. 2. Manajemen memori utama. Maksudnya di sini tempat sementara data atau informasi kemudian diteruskan ke prosesor supaya tidak terjadi tabrakan data. 3. Manajemen file. File merupakan berkas, bisa berupa data, misalnya file video, musik, dan gambar. Sistem operasi perlu mengatur aktivitas yang berkaitan dengan file. Adapun aktivitas yang perlu diatur yaitu pembuatan dan penghapusan file, direktori, manipulasi file, pemetaan dan backup file, kemudian penyimpanan. 4. Manajemen input-output. Input merupakan proses masukan, sedangkan output merupakan apa yang dikeluarkan atau dihasilkan. Jadi, manajemen input-output di sini sebagai mengatur penjadwalan yang sesuai sehingga tidak terjadi tabrakan data, supaya antriannya lebih terstruktur. 5. Manajemen penyimpanan sekunder. Berfungsi pada saat data yang tersimpan hanya memori utama akan hilang ketika sistem, maka di sini penyimpanan sekunder berperan untuk membackup memori utama. 6. Sistem proteksi. Berfungsi mengontrol akses yang bisa dilakukan oleh prosesor ke dalam sistem sumber daya. Mekanisme yang disediakan yaitu membedakan antar pengguna yang resmi atau tidak resmi, menetapkan cara pelaksana proteksi, dan menentukan kontrol yang terganggu. 7. Jaringan. Jaringan atau disebut dengan distribusi yaitu kumpulan beberapa prosesor yang tidak dapat membagi clock. Artinya, distribusi hanya menyediakan user untuk akses dalam sumber daya sistem, agar mempercepat komputasi atau meningkatkan ketersediaan data dalam peningkatan kendala sistem. 8. Command Interpreter, yaitu sistem program yang hanya membaca dan menerjemahkan pernyataan kontrol, sering dilakukan pada Windows dan Unix. Berikut perintah yang dimasukkan ke dalam sistem operasi yang menggunakan pernyataan kontrol ialah manajemen dan pembuatan proses, penanganan input-output, dan manajemen penyimpanan sekunder.
Selanjutnya, perkembangan sistem operasi. Perkembangan sistem operasi terbagi dari beberapa generasi. Yang pertama, generasi awal tahun 1945 hingga 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai komputasi sistem mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas. Selain itu, manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, keliruan bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi perintah yang harus dikerjakan secara langsung oleh pengguna. Generasi kedua, tahun 1955 hingga 1965. Pada generasi ini memperkenalkan batch system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi VMS dan IBSYS. Generasi ketiga. Sistem operasi pada generasi ini dikembangkan untuk melayani banyak pengguna. Jadi para pengguna komunikasi melalui banyak pengguna. Komunikasi melalui terminal secara online ke komputer. Sistem operasi menjadi multi pengguna, digunakan oleh banyak pengguna sekaligus, dan multitasking, melayani banyak tugas dan pekerjaan. Generasi keempat, pada tahun 1980 hingga 2000-an. Pada masa ini, sistem operasi telah menggunakan Graphical User Interface atau GUI, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan. Pada masa ini juga dimulai era komputasi populer. Komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, melainkan dipecah di banyak komputer sehingga kinerja yang lebih baik. Kelima, generasi selanjutnya. Pada generasi ini sudah mulai diperkenalkan sistem operasi yang bisa digunakan pada perangkat lain. Dapat digunakan di perangkat seperti laptop, notebook, netbook. Pada masa ini ada perkembangan yang sangat pesat. Salah satu teknologi terbaru yaitu sistem virtualisasi, yang mana satu komputer dapat di-cloning secara virtual, sehingga di satu komputer dapat menggunakan multiboot sistem, menggabungkan dua sistem operasi seperti Linux dan Windows. Pelayanan sistem operasi. 1. Layanan eksekusi program. Salah satu layanan diberikan sistem operasi kepada user untuk memudahkan proses kerja adalah meload yang atau memanggil ke memori dan menjalankannya. Program tersebut pun harus dapat dihentikan atau diakhiri eksekusinya baik dalam bentuk normal ataupun tidak dalam keadaan normal. Kedua, layanan operasi input-output. Saat sebuah program dirancangkan, seringkali juga dibutuhkan proses input-output itu sendiri. Dalam hal ini, SO harus bisa berfungsi sebagai pengontrol, karena hal ini tidak bisa secara langsung dilakukan oleh user karena aspek keamanan efisiensi. 3. Layanan manipulasi sistem file. Kadang dalam suatu kondisi program harus membaca dan menulis berkas, dan membuat ataupun menghapus berkas. Fungsi ini harus dijalankan oleh sebuah sistem operasi. Keempat, layanan komunikasi. Ketika beberapa proses sedang berjalan, kadangkala sebuah proses membutuhkan informasi dari proses yang lain ataupun sebaliknya, sehingga membutuhkan sebuah komunikasi. Pertukaran informasi dapat dilakukan oleh beberapa proses dalam suatu komputer, atau bisa juga dengan komputer yang berbeda yang terhubung melalui sistem jaringan. 5. Layanan mendeteksi kesalahan. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh sebuah sistem operasi untuk menggunakan pengguna komputernya, yaitu sistem harus menjamin kebenaran dalam proses komputasi ataupun yaitu dengan cara melakukan pendiktasian error pada CPU dan memori, perangkat input-output, dan atau program yang diinput oleh user. Selanjutnya, hubungan komputer dengan user.
Interaksi di sini adalah komunikasi antara dua atau lebih objek saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi dua arah antara pengguna user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu, di mana tujuan hubungan komputer user ini bertujuan menghasilkan sistem yang bermanfaat atau usable, memiliki manfaat dan mudah dioperasikan oleh user. Yang kedua, fungsionalitas, fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat dengan perencanaan. Ketiga, keamanan, safe. Apakah sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak? Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunanya dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi. Berikut ini merupakan jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi DOS. DOS merupakan singkatan dari Disk Operation System, adalah awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM, di mana memiliki kelebihan ringan sehingga tidak menghabiskan memori, ukurannya kecil, memiliki kompatibilitas tinggi. Kekurangannya itu belum ada antarmuka, instruksinya hanya berupa tulisan, tidak ada grafis. Selanjutnya, sistem operasi Windows. Windows merupakan jenis operasi sistem terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk bantu mengakomodir kebutuhan sehari-hari, mulai dari komputer instansi, akademisi, hingga kebutuhan pribadi. Kelebihannya yaitu tampilan antarmuka user-friendly, lebih mudah dalam proses instalasi, aplikasi OS Windows melimpah. Kekurangannya yaitu tidak ada open source, berbayar, dan lumayan mahal. Mudah diretas karena keamanannya masih lemah, rentan terkena virus. Selanjutnya, sistem operasi Linux. Linux pertama kali diperkenalkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Kelebihannya yaitu yang pertama open source, kedua gratis dan tidak ada biaya lisensi, ketiga perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan banyak orang. Kekurangannya yaitu tidak dianjurkan bagi pengguna awam, aplikasi Linux terbatas, dan cara Linux yang terbilang susah. Selanjutnya yaitu sistem operasi Mac OS. Merupakan singkatan dari Macintosh Operating System, adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple aja. Mac OS yang diluncurkan pada tahun 1984 pertama kali digunakan untuk komputer bersama Lisa. Lisa tak lain adalah komputer hasil racikan Steve Jobs setelah ia menempuh perjalanan spiritual ke India, dengan kelebihan sebagai berikut: lebih stabil, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, memiliki keamanan tinggi dan tidak mudah diretas, aman dari virus. Dengan kekurangan yaitu harganya relatif mahal, kurang optimal untuk gaming, dan tidak open source. Selanjutnya, sistem operasi Unix. Unix merupakan jenis OS komputer generasi lawas yang banyak digunakan hingga menjadi cikal bakal munculnya OS masa kini. Saat ini Unix sendiri sudah mempunyai banyak versi yang bisa dipilih oleh pengguna. Kelebihannya yaitu tidak mudah terkena virus, gratis, dan bisa digunakan cuma-cuma. Kekurangan, tampilan Unix kurang menarik, tidak memiliki banyak pilihan driver. Selanjutnya, lapisan sistem operasi. Lapisan dalam sistem operasi merupakan struktur sistem operasi pendekatan yang umum suatu sistem yang besar dan kompleks adalah dengan memecah tugas-tugas ke bentuk komponen-komponen yang lebih kecil dibanding dalam bentuk sistem tunggal atau monolitik. Komponen-komponen tersebut ialah: yang pertama, struktur sederhana. Banyak sistem operasi komersial yang tidak terstruktur dengan baik. Kemudian sistem operasi dimulai dari yang terkecil, sederhana, dan terbatas, lalu berkembang dengan ruang lingkup originalnya. Contoh dari sistem operasi ini adalah MS-DOS, Unix.
MS-DOS merupakan sistem operasi yang menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit sehingga tidak dibagi menjadi beberapa modul. Sedangkan Unix menggunakan struktur monolitik di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lainnya di sistem bila dipergunakan dan karena berisi semau layanan yang disediakan sistem operasi untuk pengguna. Yang kedua, pendekatan berlapis atau layer approach. Sistem operasi dibagi menjadi beberapa lapisan. Lapisan terbawah yaitu layer 0 adalah hardware yang tertinggi atau layer N untuk membangun layanan lapis N+1. Lapisan N dapat meminta layanan lapisan N-1, namun lapisan N tidak dapat meminta layanan lapisan N-1 masing-masing berjalan pada lapisannya sendiri. Menurut Tannenbaum dan Woodhull, sistem terlapis terdiri dari 6 lapisan, yaitu lapisan 0 mengatur alokasi prosesor, pertukaran antar proses ketika interupsi terjadi atau waktu habis, dan lapisan ini mendukung dasar multiprogramming. Yang kedua, lapisan 1 mengalokasikan ruang untuk proses di memori utama dan pada 512 kW RAM yang digunakan untuk menahan bagian proses ketika tidak ada ruang di memori utama. Yang ketiga, lapisan 2 menangani komunikasi antara masing-masing prosesor dan operator konsol. Yang keempat, lapisan ketiga mengatur peranti input-output dan menampung informasi yang mengalir dari atau ke proses tersebut. Yang kelima, lapisan keempat, tempat program pengguna. Pengguna tidak perlu memikirkan tentang proses, memori, konsol, atau manajemen input-output. Yang keenam, lapisan kelima, merupakan operator sistem. Contoh sistem operasi yang menggunakan pendekatan berlapis adalah D. Selanjutnya, lapisan microkernels. Metode struktur ini adalah menghilangkan komponen-komponen yang tidak diperlukan dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem dan program level user. Contoh SO yang menggunakan metode ini adalah Tru64 Unix, Mac OS X, dan KNX. Selanjutnya, lapisan modular. Kernel mempunyai kumpulan komponen-komponen inti dan secara dinamis terhubung pada penambahan layanan selama waktu boot atau waktu berjalan, sehingga strateginya menggunakan pemanggilan modul secara dinamis atau loadable kernel modules. Selanjutnya yaitu lapisan virtual machine. Dalam struktur ini, user seakan-akan mempunyai seluruh komputer dengan simulasi atas pemproses yang digunakan. Sistem operasi melakukan simulasi mesin nyata yang digunakan user. Mesin virtual ini merupakan tiruan 100% atas mesin nyata. Baiklah, sekian dari hasil presentasi materi yang telah saya susun yang berjudul sistem operasi.